Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghafur, allazi ja'ala fil Islam al-hanifil huda wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya ibadah subuh kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keikhlasannya. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 22 Sya'ban 1445 Hijriah. Berarti tinggal ngitung dengan jari. Kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Di bulan yang saya sebutkan tempo hari, kita tetap harus memahami, tetap harus ingat bulan Hijriah kita. Kesanda. Karena kita ini kadang-kadang masih galak lupa dengan bulan Hijriah kita. Lupa nih ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi sekarang kita ini berada di bulan ke Syawal, maksudnya bulan ke-8. Berarti kita berada di bulan ke-8, bulan Sya'ban 1445 Hijriah, tepatnya tanggal 22 Sya'ban. Nah, di kesempatan pagi hari ini hanya sedikit saya berikan gambaran kepada kita, karena kita di bulan Sya'ban ini kadang-kadang agak terlalaikan. Kenapa saya katakan terlalaikan? Karena Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Zalika syahrun yaufulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa saya katakan kelalaian? Karena di bulan Sya'ban ini kita ini kadang-kadang terlalu merindukan datangnya bulan Ramadan. Kita tunggu dan bulan Ramadan. Nah, di kebanyakan kita ketika menunggu bulan Ramadan ini, waktu kita berjalan semakin cepat, tidak terasa. Nah, disitulah letak kelalaian kita. Kenapa? Ada mungkin di antara kita di masjid ini, tidak tempat lain. Ada sebagian di antara kita yang sampai merindukan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, tapi ada sesuatu yang terlalaikan. Apa? Ternyata di puasa bulan yang lalu dia ada yang tertinggal. Tertinggalnya itulah yang belum dibayarkan. Walaupun cuma sehari, berarti masih tetap utang. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan, sebelum sampai bulan Ramadan ini, kita berharap
tanggungan puasa kita yang masih ada di tahun yang lalu itu lunasilah. Ya siapa yang ada yang di sini dah, tempat lain itu. Orang tempat lain itu masuk ke lunasilah. Ustaz Syahrir tidak. Tidak ini nanti. Tidak. Kamu yang aturkan, aku tidak. Itulah tanggungan kita. Ada yang dikatakan terlalaikan di bulan Ramadan itu karena masih ada yang menunggu puasa tahun kemarin masih belum terbayarkan. Nah, kemudian ada juga kita kaum muslimin di bulan Syaban ini telah tiba. Kita datang nunggu sebentar lagi, hati kita tergerak untuk persiapan bulan Ramadan, tetapi ada di antara kita terlalaikan dengan ketinggalan puasa di tahun yang lalu itu. Nah, lunasilah bagi masyarakat di tempat-tempat lain yang belum itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kalau hitungan dari Kemenak itu sudah dapat kalender, bukan kalender, jadwal puasa itu terhitung tanggal 11 atau 12? 12 kalau tidak salah di situ terhitung dari Kemenak Provinsi Sumatera Selatan itu. Iya, 1 Ramadan. 11 masuk tanggal 12, berarti malam ke-12 kita sudah masuk Ramadan tahun 1445 Hijriah. Malam apa itu? Malam Selasa ya. Nah, malam Selasa kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah, hendaknya kita apa? Kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita. Seperti kita galau ya, para guru, para dosen, para ustadz mempersiapkan diri untuk di bulan Ramadan ini. Pecah kami ini mempersiapkan diri untuk ngisi-ngisi materi. Ya, kait juga kan pecah ngisi materi kakek. Jangan kaget di bulan Ramadan banyak orang luar yang ngisi ceramah subuh atau tausiah sebelum tarawih, lagi orang lain galau. Orang dalam kan banyak yang baca. Kapan lagi nak belajar? Kalau baca ada yang jadi imam, Haji Jul, Haji Kait, apa lagi? Haji Pendi, Haji Rihan. Iya. Tapi yang menjadi permasalahan kita itu kadang-kadang ini galak. Padahal baca, tapi tidak berani. Nah, itu keberanian harus dimunculkan. Yang paling pokok itu Al-Fatihahnya jangan sampai salah, itu baik. Kalau yang sunat, yang lain-lain sunat tuh dimafhumkan, ya. Tapi kalau Al-Fatihah kalau bisa belajar. Kan Muhibah kan ngajar di sini. Nah, minta ajar Muhibah, kan ustaz beliau itu. Jadi paham kita tentang siapa kakek jadi imam di masjid kita. Mapaca, jangan wong lain lagi jadi imam tarawih di masjid kita nih. Wong kita kampung kita nih galon. Kaidir misalnya enggak. Kak Usin, Kak Bain. Pokoknya wong luar tuh sedikit baik. Jadi manfaat kemasyarakatan kita di sini sangat antusias. Nah, kita hendaknya di bulan Ramadan ini kita sambut. Kita sama-sama bermuhasabah, sama-sama kita introspeksi diri kita. Kita menghitung, kita mengkalkulasi Ma'juang itu kira-kira 11 bulan yang lalu itu bagaimanakah amal ibadah kita, amal soleh kita. Apa umur yang Allah berikan kepada kita ini sudah kita pergunakan untuk beramal baik, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya di umur yang masya Allah berikan kepada kita ini justru kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah bahwa umur yang Allah berikan kepada kita ini, kalau istilah orang KPK, orang MKMK itu, kita ini pasti akan diaudit. Umur kita akan diaudit. Maksud audit apa? Dia dihitung, dipenilaikan, dilihat bagaimana audit kita itu, apakah beramal soleh ataukah beramal salah. Tentu saya tidak bisa menjawab, terkembali pada diri kita masing-masing. Nah, sungguh kita harus memahami bahwa kalau ternyata amal kita buruk, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ya tak? Tapi kalau amal kita sudah baik, jangan kita berbangga hati pula. Oh, amal aku lah banyak, tidak perlu lagi kena beramal. Lah salah pula macam itu. Makanya dalam kehidupan kita ini namanya tingkat kebaikan itu bukan kita merasa diri kita ini sudah baik betul. Kadang-kadang hubungan kita sama manusia perlu kita pertahankan, kita perbaiki yang mungkin selama ini kurang. Apalagi hablum minallah kita. 5 waktu jangan sampai tinggal. Lah tua kita nih. Lah umur 40 tahun ke pucuk ini harus ingat bahwa kalau berkaca dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? A'maru ummati
ila sitin wa sab'in wa aqalluhum yajuzu alaika. Kata Rasulullah, umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kurang sedikit yang melebihi daripada umur itu. Nah, ingatlah siapa yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun ini. Berhijaulah kamu. Rasulullah umur 63 tahun. Kita jarang menemukan orang yang umurnya 100 tahun lah, jarang kita temukan. Apalagi di zaman Rasulullah ini, kita mengikuti Nabi kita paling-paling di bawah 100 tahun, 70 tahun bocah itu sudah ekstra umur. Dan berapa yang sekarangnya? Pak Limo. Tua aku 10 tahun lah ini. Aku limo. Tapi Dian kalah yakin gitu. Nah, di kesempatan ini kita memahami kalau pajak kita auditlah diri kita di bulan Sya'ban ini supaya kita lebih meningkatkan amal ibadah kita untuk puasa di tahun 1445 Hijrah yang kita tunggu ini. Nah, di kesempatan ini ada kita sedikit bermuhasabah. Kita bercerita bagaimana seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Kita tahu beliau ini sahabat Rasulullah yang paling dekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lain. 4 ini dalam khalifah kita tersebut. Beliau ini salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat dan sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Utsman bin Affan menuju ke pekuburan, tiba-tiba Utsman bin Affan, kan belagak beliau tuh, jenggotnya panjang kan, cak kakaknya lah kira-kira, cuma agak panjang lagi kak. Iya, cuma agak panjang lagi ya. Ketika masuk dalam kuburan, beliau tegak di antara sisi 2 kuburan, Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Utsman bin Affan nangis terseduh-seduh sampai basah, dari keluar banyak mata itu sampai basah jenggot beliau ini. Banyak matanya keluar. Lantas salah seorang sahabat menegur, kata beliau, wahai sahabatku Utsman bin Affan, ketika Rasulullah bercerita kepada kita semua dan juga kepadamu tentang akhirat, engkau tidak tergetir sedikit pun, engkau tidak takut sekalipun. Tetapi kenapa ketika engkau dibawa oleh Rasulullah menghadap kuburan, engkau menangis sejadi-jadinya, sampai terseduh-seduh, jenggotmu sampai basah dengan air matamu? Apa kata Utsman? Kata Utsman, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, alam kubur adalah, dengarin ya, alam kubur adalah awal perjalanan ke negeri akhirat. Sekali lagi saya katakan, alam kubur adalah awal untuk menuju ke negeri akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak berhasil di alam kubur, maka dia akan merasa sangat berat. Nah, kalimat ini sebenarnya gambaran bagi kita. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan ketika berhadapan dengan kubur beliau menangis terseduh-seduh? Ternyata inilah yang menjadi pertimbangan. Kata-kata yang pernah diucapkan Rasulullah itu masih lekat di hatinya. Kita ini kadang-kadang ada yang penyampaian masuk keluar, ada yang masuk ada lekat nyangkut, yang parah lagi mantol itu masuk ida. Syukur-syukur yang masuk itu. Nah, salah satu sahabat Utsman bin Affan ingat betul apa yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa alam kubur adalah awal perjalanan untuk menuju negeri akhirat. Dan barang siapa yang berhasil dalam kubur, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak berhasil di dalam kubur, maka dia akan mengalami hal yang berat. Nah, gambaran bagi kita. Apa maksudnya ini? Beliau sahabat yang paling alim. Kemudian beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau takut dengan suasana di dalam kubur. Ngapalah beliau takut dalam kubur? Ternyata inilah Bapak Ibu, mohon maaf, pernah saya katakan tempo hari bahwa perjalanan hidup kita ini bukan diukur dengan, mohon maaf,
banyaknya besarnya rumah yang kita miliki, tidak banyaknya mobil ya, banyaknya mobil kita miliki, motor segala macam, dan mungkin yang banyak istri itu semua tidak menjamin. Tapi yang menjamin kita hanya duanya lah, amal ibadah kita, amal soleh kita. Kalaupun amal ibadah kita hablum minallah kita baik, kemudian hablum minannas kita baik, kemudian hablum minan alam kita baik, insyaallah itulah yang akan menjadi pertimbangan kita yang berada dalam kubur itu. Makanya kita kadang-kadang seperti di acara macam ini, kita kalau diingatkan oleh para ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, di acara-acara pengajian untuk saling mengingatkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, untuk saling mengingatkan dalam kesabaran, dalam ketakwaan itu. Kenapa? Kita ini kadang-kadang terlena, kadang-kadang terlupa, sehingga yang kita jalani selama ini kita anggap baik, ternyata jangan salah, kita anggap saja keliru. Nah, ini harus kita pahami. Nasihat-nasihat dari para orang-orang tua kita dulu, para kiai kita dulu, para ulama, para ustadz-ustazah itu, kalau bisa kita pertahankan hal-hal yang bersifat khair, yang baiknya itu. Saya ingat siapa itu kiai besar kita dulu, Buya Hamka. Buya Hamka itu kalau terlontar dari mulut beliau itu pasti petua-petua, pasti nasihat-nasihat. Nah, salah satu yang harus kita ingat bahwa Buya Hamka itu selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai tinggalkan sholat. Pesan beliau dengan kita macam itu kepada anak-anak beliau, kepada cucu, bukan kepada cucu. Ketika beliau menyampaikan ceramah ini, paling pokok beliau sampaikan, saya sampaikan kepada anda semua, jangan sampai kalian meninggalkan sholat, apalagi yang sudah akil balik. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang masalah sholat itu, kita juga menganggap remeh, sehingga sholat itu kita tinggalkan begitu saja. Boleh tak kita tinggalkan sholat? Boleh tak? Boleh. Ya, meninggalkan sholat itu, tapi 4 kategori. Pertama, bukan wong Islam, yang jelas bukan Muslim. Siapapun dia, kalau dia belum bersyahadat, sholatnya tidak diterima. Karena bukan seagama dengan kita, bukan seakidah dengan kita. Singkat. Yang kedua, nah itu gilo. Orang gila itu tidak terkena sholat. Nah, berarti mohon maaf, yang tidak sholat itu berarti otaknya benar, tapi tidak ada sholat. Itu tak kategori gilo berarti. Yang ketiga, anak yang belum akil balik. Ya, anak belum akil balik, tidak apa-apa, tapi sedikit tidaknya selaku orang tua aja anak ke masjid, ke musola untuk melihat, oh macam ini cara usaha. Dia main-main, tidak apa-apa. Ya, main-main itu dia belajar itu tidak apa-apa sebenarnya. Iya. Nah, kecuali kalau bawa bola main sini lah lain pula ceritanya. Lari-lari sana sini, lari-lari sana sini, tidak apa-apa sebenarnya. Aku ingat Yai Seman dulu ya. Siapa? Agus PRT dulu ya. Iya. Diangkat aja sama umpalnya ingatnya dulu. Waktu tahun 80 berapa itu? Waktu masih kecil dulu. Yo, maafin Agus memang nakalnya dulu. Diangkat semua umpalnya semua. Ingatnya lagu waktu itu. Jadi kalau berjenis sekarang ada lagi, alhamdulillah. Iya. Iya, memang harus macam itu, Pak. Tidak apa-apa. Itu aja anak itu. Kenapa? Dia yang belum akil balik ini belum paham tentang masalah itu. Tapi kalau sudah kita ajak, sedikit idahnya sudah terpikir dia, walaupun tidak secara keseluruhan, dia tahu. Uang tegak itu tahu macam itu. Yang keempat, nah beruntunglah wanita. Kenapa? Wanita yang nifas, wanita yang haid dilarang sholat, tidak boleh sholat. Bersyukurlah ibu-ibu yang wanita, kamu dapat haid, dapat nifas itu, kami tidak dapat apa-apa. Iya, tidak dapat apa-apa kami. Makanya kamu ada kebebasan untuk tidak melaksanakan sholat. Justru kamu berdosa kalau melaksanakan sholat. Kami lanang dapat apa-apa. Wajib berarti laki-laki yang sudah akil balik, yang sudah umur 7 tahun ke atas, sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Nah, ibadah sholat ini. Oleh karena itu kita sama-sama memahami, jangan sampai kita menganggap remeh sholat itu, Pak, ya.
Kau katakan lagi di kampung kita ini tidak macam tempat lain yang banyak kalau meninggalkan sholat itu. Apalagi ketika terdengar suara azan, lalu lalang di tengah jalan. Seharusnya kan kalimat hayya 'alas sholat itu apa? Mari kita sholat. Tinggalkan dulu seluruh gawe yang lain semestinya. Baca nyusul gawe yang lain tuh. Kadang-kadang kita galak ngulur-ngulur waktu. Makanya kalau ada 5 hal itu juga subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, habis. Kata lagi melaksanakan sholat aja. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Kita dewa yang menciptakannya. Padahal kalau saya katakan tempo hari, kita sholat itu tidak kati. Yang sholat 5 waktu itu sejam. Tetak kuping aku ini. Ada yang sholat setengah jam, tidak kati juga. Ada yang sholat 15 menit, tidak kati juga. Taruh lagi 10 menit lah. Kali ke 10 menit kali 10 menit kali 5. Dan nyampe sejam. Perputaran waktu kita ini sehari semalam berapa? Nah, kurang ke berapa? 23 jam 10 menit. 23 jam 10 menit itulah yang kita berlandas, berleha-leha, berpoya-poya. Tapi giliran 10 menit tidak galak mengabdikan diri kepada Allah. Ujung-ujungnya, mohon maaf, asal mati tidak masuk alat lemah. Nah, ini gambaran kepada kita. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh sholat itu. Apalagi yang sudah akil balik. Kita ini bukan akil balik lagi, lajungkil balik itu nih. Iya, sudah sampai ke akhir perjalanan kita ini. Nah, oleh karena itu kita bermuhasabah di bulan Sya'ban ini jangan sampai kita terlena. Bulan Ramadan dah dekat. Barangkali bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Tapi demi Allah kaum muslimin rahimakumullah, ada kata jaminan, ada kata garansi kita akan bertemu dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemarin di arah ke bandara itu, kemarin beberapa hari yang lalu ada berita di WA, anak seorang remaja terkapar di tengah jalan, tabrak truknya ngilang, kebetulan sepi. Nah, macam itulah. Siapa nak nemu punya? Dicari berita yang ada keluarga, ada KTP kan. Siapa ada hubungan keluarga silakan dihubungi. Anak apa yang ini lagi terkapar di arah ke bandara, jalan Soekarno Hatta. Nah, jalan Soekarno Hatta itu. Jadi maksud saya itu masih jauh. Tidak ada garansi atau penjaminan itu. Ketika kita akan berada di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, besok pagi bisa saja malamnya check out. Kenapa saya katakan tadi tidak ada jaminan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Nah, kita tinggal berpikir bahwa kita tetap bermohon kepada Allah SWT diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ya tidak ada kekurangan. Kalaupun ada kekurangan kita bermohon supaya tetap diberikan kekuatan ya. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana supaya kita jangan melalaikan itu semua. Ya, kita ingat satu kata yang harus kita ingat ini yang saya bacakan pada mukadimah ini, Al-Quran surat Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat, semurni-murni taubat. Maksud apa? Taubat yang sebenar-benarnya mana? Kita berpikir, oh dosa kita ini banyak. Tapi Allah perhitungkan, oh dosa kita ini seperti butir pasir di lautan. Allah pikir bagi seperti itu tidak? Tapi sebutir pasir di lautan itu kalau dia selalu ditambah pecahkan banyak butir pasir tadi. Tapi kalau seandainya ada kalimat taubatan nasuha, kita telah melakukan perbuatan yang salah dulu, tetapi kita tidak mau lagi mengulanginya. Nah, itu yang dikatakan dengan taubatan nasuha itu. Sudah pernah berbuat salah, tapi perbuatan salah itu tidak akan pernah kita ulangi lagi. Tapi kalau berbuat salah masih diulangi lagi, berbuat salah masih diulangi, bukan taubatan nasuha itu, taubatan sambal berarti. Ya, saya tidak bisa memberikan gambaran Bapak Ibu, kembali kepada diri kita masing-masing. Kira-kira bagaimana saya ini untuk yang akan datang?
Apakah sudah taubatan nasuha? Jawablah dari diri kita masing-masing. Nah, kita mengingatkan bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan seharusnya kita niati ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita momen taubat inilah bisa saja di kesempatan kita di bulan Sya'ban ini. Kalau Rasulullah melaksanakan puasa bulan Sya'ban ini terbanyak daripada puasa-puasa di bulan yang lain. Kita termasuk aku baru 3 hari aku di puasa. Kalau Rasulullah hampir menjelang Ramadan itu beliau puasa terus. Tidak tahu kita nih, ada yang lain puasa tak? Ada ya, alhamdulillah. Kemudian kita harus memahami juga di bulan Sya'ban ini kita harus mengingat satu kalimat. Kita harus berbanyak mengingat tentang kematian. Kenapa saya berkata begitu? Bulan Sya'ban kita nyebut dengan sebutan bulan ruah. Kenapa dimasukkan persebutan bulan ruah? Karena di bulan Sya'ban ini kita kebanyakan dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan para arwah-arwah yang telah mendahului kita. Makanya di bulan Sya'ban ini banyak orang galak sedekah ruah itu. Kenapa? Kita mengingatkan bahwa arwah ini sebagai pengingat bagi kita, bulan yang tepat untuk mempersiapkan diri kita menuju ke alam akhirat. Alam akhirat itu apa maksudnya? Kita pasti akan mengalami sesuatu yang namanya diawali dengan sakaratul maut. Dan sakaratul maut ya berarti mulai ada perpisahan antara jasad dan roh kita ini. Kalau jasad dan roh sudah terpisah, habis. Yang belagak kati gono lagi, yang cantik kati gono lagi. Kenapa? Sudah terbaring kaku. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Paling-paling orang lain yang akan melakukannya. Apa? Memandikan, mengkapani, menyolatkan. Terakhir, mengantarkan kuburan itulah yang sudah paling-paling, yang sudah tadi hilang habis kata lagi cerita. Bahkan mohon maaf ketika kita sudah meregang nyawa kita antara roh dengan jasad sudah habis, sudah diantar ke kuburan. Bahkan yang terdekat sekalipun, kalau suami meninggal anak istri, kalau istri meninggal suami anak, paling-paling mohon maaf ya, sebulan itu masuk paling kencang sedih itu. Kadang-kadang seminggu sedihnya itu, setelah itu habis. Kasih lagi cerita, malahan kadang-kadang lupa nak ke kuburan itu. Nah, ini gambaran kita, Pak. Nah, ini lebih kira mencari yang anyar. Nah, bayangkan lah, padahal aku baru cerita nih. Iya. Itu gambaran kepada kita. Jadi di bulan Sya'ban ini memang kita harus diingatkan tentang kematian. Memang dulu Rasulullah ketika zaman Rasulullah pernah melarang umat Islam ini untuk berziarah kubur pada waktu itu. Ngapo? Kan Islam pada waktu itu baru akan berkembang. Pola pemikiran masyarakat Arab dulu masih mengarah ke jahiliyah. Apa? Menyembah berhala, menyembah sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, itu dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ditakutkan kaget menyembah kuburan itu. Waktu selang berjalan, pemahaman agama semakin kuat, semakin bagus. Akhirnya tersebarlah Islam seluruh dunia ini. Akhirnya Rasulullah membuat satu kesimpulan bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Rasulullah ingatkan kepada kita, boleh kita melakukan ziarah kubur. Memang kata Rasulullah, pernah aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ini barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka pergilah untuk berziarah tersebut. Kenapa? Dibolehkan ziarah ini karena sebagai bentuk alasan tazkiratul akhirah, supaya kita mengingat negeri akhirat itu. Lihat dalam kubur ini, mereka sekarang berada dalam kubur. Suatu saat saya, Anda semua pasti akan masuk ke dalam kubur. Nah, itulah ingatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW boleh menziarahi alam kubur ini untuk mengenang kematian seluruh keluarga besar kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang telah diberikan umur yang panjang tempoh hari. Kebetulan mereka mendahului kita berada di dalam kubur. Nah, ini gambaran kepada kita di bulan Sya'ban ini. Kita tetap berdoa kepada Allah SWT kiranya jam 6 di bulan Sya'ban ini
masih ada beberapa hari yang ke depan. Kita sama-sama berdoa, minta umur yang panjang, diberikan kesehatan, kemudian kekuatan, kemudian tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah ini untuk berjumpa dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang kita rindu-rindukan ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya kira ini saja ceramah singkat yang dapat tausiah singkat dapat saya sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini. Kalaupun ada yang perlu kita bahas, perlu dipertanyakan, kami persilakan. Kalaupun pacak ku jawab, tidak pacak ku simpan, cari jawaban. Mudahlah itu. Nak bertanya rupanya dia yang bertanya rupanya. Iya, mau mana Ji? Mau mana? Mau mana Ji? Anu Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini yang menjadi permasalahan, mohon maaf ya. Kalau kuburan di zaman Rasulullah dulu kan jaraknya masih berjarak. Sekarang ini hampir kebanyakan kuburan kita yang ada di Kota Palembang ini kan semakin banyak manusia yang mati, jarak antar kuburan itu sudah tidak nampak lagi. Kadang-kadang mohon maaf, yang sudah masuk dalam kuburannya seharusnya ini kosong ini nyempil sini lah. Sehingga kita nak lewat itu tidak pacak lagi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kamu akan melewati kuburan, yang pertama ucapkan salam dulu. Mamano ucapan salamnya? Apalah? Assalamualaikum seluruh. Kalau malaikat sikok kubur Assalamualaikum ya ahlil kubur atau ya ahlid diyar minal muslimina wal mu'minin wa inni insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimina wal mu'minin wa inni insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera untuk kamu semua wahai ahli kubur, Islam dan orang mukmin, dan insyaallah kami juga akan menyusul. Nah, kita lewat itulah Yuis. Kalau bisa cari di antara sela-sela itu, jangan sampai kita melangkahi kubur. Apalagi duduk. Iya, apalagi duduk, melangkah lagi tidak boleh. Apalagi duduk, melangkah itu sebentar. Apalagi duduk, kalau duduk lebih lama. Apalagi nak masuk dalam kubur ini, lamunan masuk itu. Ada yang lagi duduk ya. Iya, itulah yang sebaiknya yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melewati kuburan pertama ucapkan salam dulu. Setelah kita masuk kuburan, cari tempat yang kira-kira jangan sampai kita melangkahi kuburan itu. Itulah aku katakan tadi Pak, kuburan kita di Palembang ini jangankan yang tempat yang nyempil yang sudah dimasuki wong. Aku tempat kan pernah ikut ngubur ke tempat. Pas diketok, ada kepala, jadi kawan masuk ke nyobain. Kenapa? Ya kuburan kita sudah padat berarti. Jadi paling-paling yang harus kita pahami ketika kita masuk kubur itu, kalau memang terpaksa kita harus melangkah lewat di salah-salah, jangan melangkah di kuburannya ini, lewat di sampingnya itu permisi bela. Ya, bahasa kita bela atau mamang siapa yang namanya, permisi maaf ya aku nak lewat, ada pacar nanti jalan lain. Itulah kesempatan kita. Kalau kita nak dia berada dalam kubur nak lebih lama lagi, jangan sampai diduduki kubur itu. Ya, yang pertama ucapan salam dulu. Kita kembali carilah tempat yang lempang, jangan sampai kita melangkahi atau duduk di kuburan. Setelah yang lain bisa kita mengikuti ya, apalagi yang kita ketika memandu jenazah itu mungkin ada tempat khusus. Tapi kalau kita tidak ada tempat, tidak apa-apa kita berdiri. Yus ya. Mana aja? Kita di bulan Ramadan ini kan ada dekat. Iya. Ada yang kita di kadang dah bertegur sapa bertahun-tahun. Tapi kita tegur dia kayak tidak tahu Itu. Maaf. Dia terus. Jadi kita ini kan kalau kamu tidak bersapa, sholat kamu, puasa kamu tidak diterima oleh Allah. Iya. Nah, kalau dia yang tidak pernah tegur kita diam. Manalah tak kira. Padahal kita lah sudah negur dia, tapi dia tidak tahu. Iya. Kita kalau nak berpikir masalah macam itu sebenarnya dari awal tempat aku pernah ngomong khairun nas
anfa'um linnas itu orang yang baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan, kita ini manusia biasa, tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Yang paling baik itu kita saling maafan. Kalau kita merasa salah, mengaku salah, mohon maaf minta atas kesalahan yang kau lakukan selama ini. Kalau kita merasa benar, kau maafkan. Selesai sebenarnya. Yang ini meminta maaf, yang ini memaafkan. Ingat, tali persaudaraan ini, kekerabatan ini akan terjalin oleh kita, dari kita, oleh kita untuk kita. Kalau tali kekerabatan kita sudah rusak, bagaimana untuk selanjutnya? Kalau kita ada tingkatan, kalau kita merasa muda, kita minta maaf. Kalau kita yang merasa tua, kita memaafkan. Ujung-ujung daripada ini yang menjadi permasalahan itu kadang-kadang kita harus hilangkan sifat ego, sifat egois kita, sifat emosi kita hilangkan, jangan sampai itu bersemayam dalam diri kita. Kalau kita tetapkan itu menjadi bagian daripada hidup kita, berarti kita tidak jauh beda dengan orang yang memiliki sifat egois itu. Kita buang salah satu sifat yang harus kita buang itu, salah satunya sifat ego kita, bahwa kita ini hidup bermasyarakat. Kita ini dalam bahasa IPS itu zon politikon. Kita ini hidup perlu bermasyarakat. Kalau kita ada kala hidup bermasyarakat, balik ke tengah hutan. Masih ada kubu barangkali ya. Nah, jadi kalau seandainya ada hal, cukup. Apa tadi gaji? Apa tadi jalan? Caranya mana? Yang bersalah minta maaf. Yang merasa bersalah, yang merasa disalahkan clear dah. Nah, kembali ke sini, jangan sampai terulang lagi. Biasa kita manusia itu yang namanya salah dan khilaf itu, kita manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Tapi kalau seandainya kita masih tetap bertahan dalam kesalahan itu, orang yang ngajak kita kepada kebaikan justru kita persalahkan. Itu yang dalam bahasa Al-Quran itu apa? Bahasa kita sehari-hari mencari kambing hitam itu. Makanya Al-Quran sudah mengatakan, An-Nisa ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib khati'atan aw itsma summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang membuat satu kesalahan, kemudian dia lemparkan kesalahan itu pada orang yang lain yang bersih, maka sesungguhnya dia telah membuat dosa yang baru. Nah, sekarang bagaimana cara kita? Intinya jangan sampai permasalahan kecil diperpanjang sampai ke kita, ke anak kita, ke cucu kita. Kalau bisa sedini mungkin kita saling terbuka hati untuk memaafkan dan memberi maaf. Itu Ji, kira-kira Ji. Ya. Ji. Mana Ji? Sudah, kalau cuma itu lebih baik tadi. Pokoknya satu kalimat itulah, kalau ada kesalahan kita minta maaf. Kalau kita merasa disalahkan, kita memberi maaf. Hilangkanlah ego itu, jangan sampai menjadi bagian daripada hidup kita. Memang kadang-kadang kita nih Bapak Ibu, ketika kita berhubungan dengan hal yang macam itu tuh, kadang-kadang kita nih galak mendahulukan emosi, mendahulukan galau kita. Tapi kalau seandainya kita redam, kita bahasa sekarang aja ada tahu beda ya. Sudah. Ya, cuek be. Kenapa? Karena mohon maaf, hidup kita tidak tergantung dengan satu orang. Kita tetap harus berhubungan dengan masyarakat yang banyak ini. Supaya dalam kita bermasyarakat ini, saya katakan tidak seluruh orang suka dengan kita, tidak seluruh orang senang dengan kita. Ada saja segelintir orang yang tidak menyukai kita. Bagaimana sikap kita? Ya, kita tetap jalani hidup kita ini. Kita tidak tergantung hidup kita dengan satu orang. Saya katakan don politikon tadi, bahwa kita ini hidup perlu bermasyarakat. Itu Ji ya, kira-kira Ji. Aku malah macam itu susah nak jawabnya. Sebabnya ya, kata inti yang sudah aku sampaikan tadi macam itulah Kak Haji.
Kalau kita merasa bersalah, kita minta maaf. Kalau kita merasa dipersalahkan, kita memaafkan. Itulah pelong Buki Roji. Iya. Yalah. Nah, kelas siang ibu-ibu nak balik nah. Jadi Bapak Ibu, saya kira pertemuan kita cukupkan sampai di sini lah, jam 6 lewat nah. Biasa tempat lain aku jam setengah 6 lah balik tadi. Di sini lah jam 6 lewat. Jadi ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT sama ampunannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.